Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah Sejarah Indonesia sampai dengan abad ke-15 dengan dosen pengampu Ibu Lestari Dara Cinta Utami Ginting, SSMA. Pada video ini, kami akan menampilkan bagaimana berlangsungnya presentasi yang telah usai kami laksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Adapun judul presentasi kami yaitu Dinamika Politik, Sosial Budaya, dan Ekonomi di Kerajaan Kutai. Kami kelompok 1 beranggotakan 8 orang dengan Emia Temanta sebagai ketua, Elias Jeziga sebagai moderator, Dimas Pratama sebagai notulen, Carmila, Novia Rifka Laia, Inka Dian Novita, Shelina Eka Putri, dan Lia Syahaan. Pada saat presentasi berlangsung, cuaca pada saat itu masih hujan, sehingga terjadi bocor rekam audio pada kamera. Namun hal itu tidak menjadi suatu permasalahan bagi kami untuk menyajikan video yang baik dan kreatif. Presentasi diawali dengan kata pembuka oleh moderator Elias Jeziga. Kami dari kelompok 1, pertama-tama kami mengucap syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dara selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia menjadi audiens kami pada hari ini. Moderator juga menyampaikan bagaimana latar belakang masuknya Kerajaan Kutai di Indonesia. Kerajaan Kutai pun berdiri, yang kita sebut juga dengan kerajaan paling tua di Indonesia. Kerajaan Kutai berada di hulu Sungai Mahakam, tepatnya di Kalimantan Timur. Bukti dari berdirinya Kerajaan Kutai ini dengan penemuan 7 buah batu tulis yang disebut Yupa, yang dimana Yupa sendiri ditulis dengan huruf Palawak dan berbahasa Sanskerta. Prasasti Yupa tersebut merupakan prasasti tertua yang menyatakan telah berdirinya suatu kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Kutai. Tentunya saya akan menyampaikan poin-poin utama yang akan kami bahas dalam presentasi hari ini. Yang pertama ada sejarah berdirinya Kerajaan Kutai. Yang kedua, faktor-faktor yang menjadikan Kerajaan Kutai sangat besar. Selanjutnya, kehidupan yang ada di Kerajaan Kutai. Selanjutnya yaitu masa kejayaan Kerajaan Kutai. Hingga masuk ke poin yang selanjutnya yaitu masa pemunduran Kerajaan Kutai, dan kelompok kami juga akan membuat suatu kesimpulan dari presentasi ini. Setelah menjelaskan urutan table of content dari presentasi, selanjutnya Novi Kristati Laia akan menjelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Kutai. Berbicara mengenai Kerajaan Kutai, itu tidak terlepas dari datangnya bangsa India ke Nusantara, terutama kebudayaan Hindu yang mereka bawa ke Nusantara. Perlu kita ketahui bahwasannya sebelumnya Kerajaan Kutai ini terletak di Muara Kamat, di tepian Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Masuknya kebudayaan Hindu menyebabkan Kutai yang semula merupakan kelompok masyarakat yang berbentuk suku berubah menjadi kerajaan, yang dimana kepala pemerintahan sebelumnya adalah kepala suku berubah menjadi raja. Adapun sumber-sumber atau informasi yang dapat kita ketahui mengenai Kerajaan Kutai ini itu berasal dari prasasti Yupa yang menjadi sumber tertulis. Prasasti Yupa dikatakan bahwa raja pertama Kerajaan Kutai adalah Kudungga. Setelah resmi menjadi raja, Kudungga mendapat gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dewawarman. Setelah menjelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Kutai oleh Novi, selanjutnya ada pula penjelasan dari Carmila mengenai faktor-faktor yang menjadikan Kerajaan Kutai sangat besar. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menjadikan Kerajaan Kutai sangat besar. Yang pertama, di mana Kerajaan Kutai berada di hulu Sungai Mahakam, lebih tepatnya di Kalimantan Timur. Yupa adalah tubuh batu yang berfungsi sebagai tubuh peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman. Ditulis bahwa Raja Mulawarman adalah raja yang baik dan kuat yang merupakan anak dari Aswarman dan merupakan cucu dari Raja Kudungga. Dari prasasti tersebut dikatakan bahwa Kerajaan Kutai pertama kali didirikan oleh Raja Kudungga. Pada masa pemerintahannya terdapat sinergi antara Permata dan para Brahmana, sehingga mampu mensejahterakan kehidupan rakyatnya.
Selanjutnya, ada pula penjelasan mengenai kehidupan politik dan sosial budaya di Kerajaan Kutai yang dijelaskan oleh Lia. Saya akan menjelaskan gimana kehidupan kerajaan Kutai dalam kehidupan politiknya. Nah, dalam prasasti Yupa disebut di sini bahwa Aswawarman dianggap sebagai dewa Asuman atau dewa matahari. Kerajaan Kutai mengalami kejayaan yang dimana dibuktikan dengan wilayah kekuasaannya yang mencapai seluruh provinsi Kalimantan Timur sekarang. Aswawarman disebut juga pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana. Di sini juga kita lihat kehidupan sosial budaya kerajaan Kutai, di mana masyarakat Indonesia menerima unsur-unsur dari luar dan mengembangkannya sesuai dengan tradisi bangsa Indonesia. Di mana di sini juga kita melihat kehidupan budaya masyarakat Kutai sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Kutai adalah masyarakat yang menjaga akar tradisi budaya nenek moyangnya. Yang kedua, masyarakat yang sangat tanggap terhadap perubahan dan kemajuan kebudayaan. Yang ketiga, menjunjung tinggi semangat keagamaan dalam kehidupan kebudayaannya. Yang keempat, masyarakat Kutai juga adalah masyarakat yang respon terhadap perubahan dan kemajuan budaya. Selanjutnya, ada pula penjelasan mengenai kehidupan ekonomi di Kerajaan Kutai yang dijelaskan oleh Dimas Pratama. Moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan kehidupan ekonomi yang terjadi di Kerajaan Kutai. Nah, di sini kita dapat melihatnya ada dua faktor yang menjadi sumber kehidupan ekonomi pada Kerajaan Kutai. Yang pertama itu terletak pada letak geografis Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai letak geografisnya berada di pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Karena Kerajaan Kutai menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang yang ingin memperdagangkan dagangannya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan yang terjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai di samping pertanian. Selanjutnya, ada pula penjelasan mengenai sisa-sisa peninggalan dari Kerajaan Kutai yang dijelaskan oleh Ketua Kelompok 1, Emia Temanta. Yang pertama adalah Yupa. Melalui latar belakang tadi sudah dijelaskan, Yupa itu adalah bukti sejarah mengenai Kerajaan Kutai yang paling tua. Melalui prasasti ini diketahui adanya Kerajaan Kutai di Kalimantan. Dalam tulisan ini juga terdapat tulisan-tulisan yang menggunakan huruf Pallawa. Tulisan huruf Pallawa ini berisi mengungkapkan sejarah dari Kerajaan Kutai yang berada di Muara Kaman di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Yang kedua, Ketobong Sultan. Ketobong Sultan atau mahkota yang biasa dipakai oleh Sultan Kerajaan Kutai terbuat dari emas, memiliki berat 1,98 kg dan sampai saat ini masih tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Selanjutnya, Kalung Ciwa. Kalung Ciwa ini ditemukan di pemerintahan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Ditemukan oleh penduduk di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman pada tahun 1890. 4. Kura-kura emas. Bukti sejarah Kerajaan Kutai yang satu ini cukup unik karena berwujud kura-kura emas. Benda bersejarah ini saat ini berada di Museum Mulawarman. Benda yang memiliki ukuran sebesar kepala ini ditemukan di daerah Longlalang, daerah yang berada di hulu Sungai Mahakam. Yang terakhir, Singgasana Sultan. Singgasana Sultan ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang masih terjaga sampai saat ini. Dulu Singgasana ini digunakan oleh Sultan Haji Muhammad Sulaiman serta Raja-Raja Kutai sebelumnya. Singgasana Sultan ini dilengkapi dengan payung serta umbul-umbul serta peraduan pengantin Kutai Keraton. Selanjutnya, ada pula penjelasan mengenai masa kejayaan hingga kemunduran di Kerajaan Kutai yang dijelaskan oleh Selina Eka Putri. Prasasti Yupa, puncak kejayaan Kerajaan Kutai berada pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Pada masa pemerintahan Mulawarman, kekuasaan Kutai hampir meliputi seluruh wilayah Kalimantan Timur. Rakyat Kutai pun hidup sejahtera dan makmur. Ditemukannya prasasti Yupa di Muara Kaman merupakan salah satu bukti bahwa kehidupan Kutai sangatlah makmur dan sejahtera. Kejayaan Kerajaan Kutai meredup tempat berada di bawah pimpinan dinasti Kunduga. Masa pemerintahan Raja Mulawarman ini kerajaan mencapai masa kejayaan, kebijaksanaan dan pemerintahannya terhadap hal-hal yang bersifat religius. Raja Mulawarman memberikan hadiah berupa emas, tanah, dan ternak secara adil kepada para Brahmana. Kutai dan Kutai Kartanegara merupakan dua kerajaan yang berbeda. Kutai Kartanegara berdiri pada abad ke-13 di Kutai Lama. Terdapat dua kerajaan yang berada di Sungai Mahakam tersebut menimbulkan friksi di antara keduanya. Pada abad ke-16
terjadi peperangan di antara kedua kerajaan tersebut. Setelah selesai mempresentasikan setiap materi yang sesuai dengan table of content, kami selanjutnya membuka sesi tanya jawab kepada para audiens. Kami mulai dari Surya. Perkenalkan, nama saya Surya Dharma, NIM 2070617 dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada Dimas. Apa bukti bahwa kehidupan budaya di kerajaan Kutai sudah maju, dan jelaskan kenapa kaum Brahmana dalam kehidupan sosial masyarakat Kutai memiliki kedudukan yang istimewa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pada Amri, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Saya mau nama saya Muhammad Sarif Amri, NIM 22070605. Saya ingin mau bertanya kepada Lia. Di salah satu prasasti berbunyi Raja Mulawarman yang tersohor telah mengalahkan raja-raja di medan peperangan. Pertanyaan saya, apakah sudah ada kerajaan-kerajaan sebelum kerajaan Kutai? Perkenalkan, nama saya Kevin Devina, NIM 22070604 dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada Sally, hal-hal apa saja yang dilakukan oleh pemimpin dari kerajaan Kutai sehingga kerajaannya bisa maju dan mencapai puncak kejayaannya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Adi Karya Siburian, NIM 22070602. Saya dari kelompok 7 ingin bertanya kepada Nopi, yaitu di mana dia mengatakan ada pernyataannya tadi bahwa kerajaan Kutai itu tidak berdiri di jalur internasional. Padahal dikatakan Dimas tadi bahwa salah satu yang membuat ekonomi Kutai itu besar adalah karena letak geografis dari kerajaan Kutai tersebut yang dilalui oleh Cina. Itu yang pengen saya tanyakan kepada Nopi, bagaimana kejelasannya terhadap pernyataan tersebut. Sekian dan terima kasih. Secara ekonomi, ketika masa kejayaan kerajaan Kutai, kemajuan apa yang dialami oleh kerajaan Kutai? Terima kasih Ernest atas pertanyaannya. Jadi saya yang bertanya kepada Anda semua, apa yang membuat agama Hindu itu bisa diterima dengan mudah oleh kerajaan Kutai? Saya Fahmi Ramadan dengan NIM 22070603 dari kelompok 6. Saya ingin bertanya kepada Ika. Saya dikatakan bahwasanya Raja Mulawarman itu pernah memberikan hartanya berupa minyak dan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, pertanyaannya, apa tujuan Raja Mulawarman memberikan harta tersebut kepada kaum Brahmana? Ada 4 teori tentang masuknya agama Hindu ke Nusantara. Menurut pendapat Anda, agama Hindu masuk ke kerajaan Kutai dibawa oleh kaum apa, dan jelaskan. Selanjutnya kami oper ke kelompok 2 untuk melanjutkan presentasi, mengulur waktu kami untuk berdiskusi. Pada kelompok 2, dapat kita ketahui sebelumnya kami tadi menyampaikan materi di mana salah satu raja dari kerajaan Kutai, yaitu Raja Mulawarman, yang merupakan pemimpin baik hati dan berbudi pekerti, mempersembahkan 20 ekor lembu kepada Brahmana. Hal itu dapat membuat masyarakat setempat menjadi tertarik. Perjanjian semua itu kita menghormati seluruh nenek moyang, juga dengan mereka yang menghormati para dewa. Juga ada persamaan lain, contohnya kepercayaan adanya kehidupan setelah kematian. Nah, hal itu membuat masyarakat yang belum mengenal agama Hindu Buddha merasa bahwa agama Hindu Buddha itu tidak asing bagi mereka. Nah, di sini kita dapat lihat dalam prasasti Yupa bahwasanya kaum Brahmana itu memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada kaum di bawahnya. Yang benar kerajaan Kutai secara geografis merupakan wilayah yang sangat strategis. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang strategis dalam aspek perdagangannya. Hal itu membuat kerajaan Kutai menjadi makmur. Namun memang tadi di bagian penyampaian saya ada sedikit kesalahan teknis. Terima kasih. Kerajaan Kutai ada kerajaan pertama di Nusantara yang masih belum pasti karena prasasti yang tertua hanya tercatat di Banten. Kerajaan tersebut berdiri di wilayah Banten pada abad ke-1 Masehi. Kerajaan ini bernama Salaka Negara.
dan menyumbangkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Lalu emas-emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya. Selain itu juga dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Brahmana yang diangkat menjadi penasihat penguasa Kutai. Hal ini karena Brahmana memahami sejarah industri para dewa dan dapat memimpin keberlangsungan upacara Pakrakeswara serta Indonesia. Hal tersebut juga menekankan bahwa masyarakat kita telah diperlukan. Saya menjelaskan kesimpulan dari Kerajaan Kutai yang sama-sama kita ketahui bahwa Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang bercorak induk di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil nama dari nama tempat ditemukan prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat menjadi manfaat bagi kita. Sekian dari kami kelompok 1, Pulau Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.